Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri-santri kelas 2 semuanya, selamat pagi. Kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan santri di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan materi PAI-nya ya. Masih di pelajaran yang ke-8. Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-Asr, dari cara baca, cara menghafalkannya, memahami isi pokok kandungannya. Kita lanjutkan ke pokok bahasan atau subbab yang ketiga, yaitu sikap, disiplin, dan kisah Nabi Lut alaihi salam. Artinya kita belajar disiplin dari kisahnya Nabi Lut alaihi salam. Ini masih berhubungan dengan surat Al-Asr yang salah satu isi kandungannya berhubungan dengan disiplin, wujud dari menghargai waktu. Oke, seperti biasa silakan santri siapkan buku catatannya ketika menyimak video agar punya ringkasan materinya ya, yang memudahkan santri besok-besok kalau mau belajar. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap, disiplin, dan kisah Nabi Lut alaihi salam. Poin yang pertama, Nabi Lut adalah putra dari Haran. Putra dari Haran ya. Bukan Haron tapi Haran. Merupakan keponakan Nabi Ibrahim, karena Haran adalah saudara laki-lakinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut adalah keponakannya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim saudaranya dari ayahnya Nabi Lut, yaitu Haran. Haran dan Nabi Ibrahim itu bersaudara. Jadi Nabi Lut bin Haran ya, ini sebagai ayahnya, bin Azar ini sebagai kakeknya Nabi Lut. Jadi Haran itu adalah anaknya Azar. Nabi Ibrahim juga anaknya Azar gitu ya. Azar itu menjadi kakek bagi Nabi Lut. Kira-kira begitu. Kalau bingung santri coba pahami keluarganya sendiri, ayahnya. Nanti ayah punya saudara, nanti punya kakek dan nenek dari ayah. Nah nanti dipahami begitu. Mana yang paman, mana yang kakek, mana yang nenek, mana yang bibi, dan seterusnya. Dari ibu juga ada begitu ya, biar tahu silsilah. Poin yang kedua, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sama-sama di Syam. Syam kalau sekarang ya wilayah Timur Tengah sana, Arab sana lah, kira-kira begitu ya. Kemudian berpisah karena sama-sama punya hewan ternak yang banyak, tidak mencukupi jika digembalakan di Syam. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut sama-sama punya hewan ternak yang banyak. Ketika sama-sama di Syam, karena banyak, mungkin lahan rumputnya, lahan untuk menggembalakan hewan ternaknya itu sempit, maka akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Nabi Lut berpisah atau pindah ke perkampungan namanya perkampungan Sadum. Perkampungan Sadum. Itu poin yang kedua.
Poin yang ketiga, setelah Nabi Lut di kampung Sadum berpisah dengan Nabi Ibrahim, ternyata kaum atau orang-orang Sadum adalah kaum yang rusak atau kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang ketiga ya, santri bisa lihat. Contohnya apa perilaku rusak mereka, perilaku ingkar mereka kepada Allah, merampok, membunuh, menganiaya sesama, menipu, berjudi, minum minuman keras, berzina dan seterusnya, banyak lainnya. Intinya semuanya itu perilaku yang rusak ya, yang tidak bermoral, yang berdosa. Jadi ketika ada kaum Sadum di situ, kampung Sadum itu tidak ada kedamaian siapapun yang hidup atau tinggal di situ. Begitupun Nabi Lut yang tinggal di situ ya, yang berpindah ke situ. Pada akhirnya karena kondisi kaum Sadum seperti itu, Nabi Lut diutus oleh Allah sekalian untuk berdakwah, mendakwahi kaum Sadum. Ini tugas barunya Nabi Lut ya, yang awalnya berpindah karena ingin menggembalakan kambingnya, menggembalakan hewan ternaknya, ya bisa kambing dan seterusnya ya, banyak lah. Nah, itu akhirnya tugas baru dari Allah untuk berdakwah kepada kaum Sadum. Kita lanjut ke poin yang keempat. Nabi Lut berdakwah dari waktu ke waktu, artinya sudah lumayan lama ya, semenjak pindah ke situ, dari satu tempat ke tempat lain, memutari seluruh orang-orang yang ada di kampung Sadum, dakwahi satu-satu, mengajak kaum Sadum agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, agar bisa meninggalkan segala kejahatannya. Akan tetapi apa yang diterima Nabi Lut? Mereka justru mengejek dakwahnya, mengejek ajakannya Nabi Lut alaihissalam, mencemooh, menolak ajaran dakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bahkan ini poin yang kelima, kaum Sadum ketika diberi nasihat oleh Nabi Lut alaihissalam justru menantang. Menantang itu yang menantang dengan perkataan ya. Menantangnya dengan perkataan apa? Agar diberikan azab kepada mereka. Silakan saja kalau memang kamu Lut, kamu Nabi Lut, orang yang benar, coba buktikan bisa enggak mendatangkan azab kepada kita. Kira-kira begitu ya. Itu tantangannya dari Nabi Lut, dari kaum Sadum kepada Nabi Lut. Pada akhirnya ke poin yang keenam, Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-30. Bunyinya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbing asyurni 'alal qaumil mufsidin. Artinya qala berkata Nabi Lut, telah berkata atau berdoa, Rabbi Tuhanku, unsurni tolonglah aku, 'alal qaumil mufsidin atas orang-orang atau kaum yang berbuat kerusakan. Maksudnya agar Allah itu memberikan pertolongan berupa menurunkan azab kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam hal ini adalah kaum Sadum. Kemudian poin yang ke-7, pada akhirnya dikabulkan oleh Allah dengan mengutus beberapa malaikat
untuk memberikan azab. Ini sebagai tanda-tanda ya, pra azab, sebelum azab turun itu Allah mengutus malaikat. Ceritanya bagaimana? Ceritanya malaikat menyamar menjadi 3 orang pemuda yang tampan. Ini malaikat sebenarnya setelah pulang dari mengunjungi Nabi Ibrahim, karena waktu itu bersamaan waktu itu ya, Nabi Ibrahim istrinya istrinya yang pertama itu ya mengandung putra, karena sekian lama ya belum punya anak, kemudian mengandung putra, dikabarkan oleh malaikat, yaitu mengandung Nabi Ishak ya. Nah, dikabarkan kepada Nabi Ibrahim setelah malaikat pulang dari mengunjungi Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar. Nah, ini baru masuk ke ceritanya Nabi Lut ya. Malaikatnya menyamar jadi 3 orang pemuda yang tampan. Ini datang ke kaumnya Nabi Lut, ke kaum Sadum. Kemudian setelah malaikat menyamar sampai di kampung Sadum, menjadi 3 orang yang tampan, yang ganteng gitu ya, yang gagah. Kaum Sadum ketika melihat laki-laki yang ganteng, yang tampan itu suka atau tertarik kepada mereka. Karena apa? Karena kaum Sadum itu punya perilaku menyimpang, punya perilaku tidak normal, yaitu menyukai sesama jenis. Normalnya manusia laki-laki itu menyukai perempuan dan perempuan menyukai laki-laki. Tapi ini tidak, ini laki-laki ya, kaum Sadum ini laki-laki tapi menyukai laki-laki. Ini kan hal yang sangat dilarang di dalam agama dan juga merupakan wujud perilaku yang abnormal, yang tidak normal, yang kena gangguan jiwa lah, kira-kira begitu ya. Nah, karena menyukai 3 malaikat yang sedang menyamar jadi laki-laki ini, akhirnya ini kan sudah terbukti berarti ya, bahwa kaum Sadum itu memang perilakunya sudah melewati batas, bahkan suka pada sesama jenis. Akhirnya azab mulai turun kepada mereka ya, karena mereka ngikutin laki-laki ini yang tampan padahal malaikat. Azab mulai turun dengan menjadikan mata mereka kaum Sadum itu yang di situ mengikuti malaikat menjadi buta. Ini sebelum datang azab ya, sebelum datang azab yang lebih besar, mata mereka buta dulu. Kemudian sebelum azab besar datang, Allah memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya pergi dari kampung Sadum, memerintahkan agar Nabi Lut dan pengikutnya, keluarganya yang taat kepada Allah pergi meninggalkan kampung Sadum, terkecuali istrinya Nabi Lut ya, termasuk orang yang menentang Nabi Lut, menentang dakwah, menentang ajakan Nabi Lut. Jadi zaman dahulu nabi-nabi juga begitu ya, mengalami cobaan yang luar biasa. Seorang pendakwah, istrinya ternyata tidak menerima dakwahnya. Bayangkan sendiri kalau santri semuanya besok sudah besar, sudah berkeluarga, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang ustadz, kiai, ternyata istrinya justru yang punya perilaku menyimpang. Ini seperti istrinya Nabi Lut ya, kan sangat-sangat menderita gitu ya. Aduh, bagaimana ceritanya seorang pendakwah istrinya ternyata menyimpang, kan pasti dikata-katai sama orang, mengurus istrinya saja nggak bisa, sok-sokan dakwah. Kira-kira begitu ya kalau posisinya Nabi Lut di zaman sekarang ya. Tapi Nabi Lut kan nabi ya, punya kesabaran yang luar biasa. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada akhirnya setelah Nabi Lut dan keluarganya dan pengikutnya yang taat kepada Allah, mereka pergi meninggalkan kaum Sadum. Pada akhirnya azab besar pun
turun menimpa kampung Sadum dan kaumnya. Azabnya berupa apa? Yaitu berupa gempa bumi yang sangat besar, angin yang kencang, dan hujan batu. Udah gempa bumi, buminya bergoyang-goyang begitu ya, bangunannya semuanya runtuh. Ada angin pula, angin yang dapat menerbangkan apapun, kan bisa dibayangkan, semuanya hancur begitu. Ditambah hujan batu ya, udah dari bawah gempa, dari kanan kiri angin, dari atas hujan batu. Kita tidak bisa membayangkan ya kondisinya saat itu, luar biasa sekali. Binasalah kaum Sadum. Makanya kalau di zaman sekarang itu ada laki-laki yang suka, laki-laki kita khawatirkan jangan-jangan diazab ya, atau suatu saat ada musibah yang sangat besar ya, gempa bumi, angin, hujan batu ya, karena perilaku menyimpang ya, menyukai sesama jenis. Naudzubillahi min dalik. Jangan sampai kita punya kelainan jiwa seperti itu. Poin yang terakhir, keteladanan dari Nabi Lut alaihissalam adalah sikap disiplin. Disiplin dalam berdakwah ya, Nabi Lut dari satu tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu, walaupun yang menerima dakwahnya itu sedikit, tapi tetap disiplin untuk berdakwah, karena kewajibannya adalah untuk berdakwah ya, harus mau nggak mau harus disiplin, walaupun banyak yang menolak, yang nggak mengikutinya. Disiplin artinya menaati peraturan yang berlaku, yang sebagaimana mestinya. Disiplinnya santri misalnya bangun pagi untuk sholat subuh, untuk cuci muka dulu ya, cuci muka, sholat subuh, baca Al-Quran, berzikir, kemudian olahraga, sarapan, kemudian bersih-bersih kamar, bersih-bersih lingkungan, dan seterusnya. Kemudian siap-siap untuk belajar, mengerjakan tugas, untuk istirahat lagi, sampai bantu ayah dan bunda, dan seterusnya begitu ya, harus dilaksanakan sebagai wujud disiplinnya santri semuanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalaupun ada tugas nanti Pamir beritahukan di Google Classroom. Pamir cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.